Ya, ketemu lagi dengan kami di channel BWS. Hari ini apa yang mau kita bahas yaitu adalah cara menyemai supaya 100% tumbuh. Karena pasti dari kalian yang nonton video ini beberapa ada yang mengalami ketika dalam penyemaian setelah ditaruh di rock wool, ditunggu tuh mungkin pasti ada beberapa yang gagal ya. Maksudnya rock wool kan ini rock wool, ini adalah media tanam untuk hidroponik ya, untuk menopang akarnya supaya tetap kuat. Mulai dari benih sampai dia dewasa nanti dia akan ada di dalam media rock wool ini sendiri. Sebenarnya media tanam itu ada beberapa, tapi di hidroponik yang paling umum kita pakainya medianya rock wool. Nah, ini rock wool yang masih utuh. Jadi ada bahan-bahan yang perlu dipersiapkan ketika kita ingin menyemai. Nah, jadi ada trik tersendiri supaya semaian kita itu 100% sprout atau 100% tumbuh. Nah, kita masuk ke alat bahan-bahan dulu yang pertama kali kita siapkan. Yang pertama adalah media tanamnya atau rock woolnya itu sendiri. Kemudian yang berikutnya ada ini gergaji untuk motong rock woolnya sesuai dengan keperluan. Kemudian ini ada paku untuk bolongin rock woolnya supaya nanti benihnya bisa dimasukin ke dalam rock woolnya setelah dipotong-potong. Nah, kemudian jangan lupa yang lain lagi adalah tentu benihnya. Nah, benihnya ini sendiri kita perlu benih yang berkualitas. Jadi kalau misalkan mau beli benih itu pastikan dulu tanggal kadaluarsanya masih jauh. Karena semakin dekat dengan tanggal kadaluarsa, maka biasanya kualitas dari benih itu juga akan semakin menurun. Nah, setelah benih, kemudian rock wool, kemudian gergaji, paku, kemudian kita juga memerlukan ini. Nah, ini adalah tipsnya supaya benar-benar 100% tumbuh, yaitu adalah kanebo. Nah, kalau biasanya orang-orang itu setelah alat dan bahan dipersiapkan tadi, mereka biasanya memotong-motong rock wool ini sendiri ya, dipotong-potong sesuai dengan ukurannya. Nah, mungkin kita skip aja langsung ke rock wool yang sudah selesai dipotong. Nah, ini adalah rock wool yang sudah selesai dipotong. Untuk rock wool yang setelah selesai dipotong dengan gergaji tadi ya, itu selanjutnya akan kita lubangi untuk memasukkan benihnya nanti. Nah, biasanya orang-orang itu langsung memasukkan benih ke dalam media rock wool ini, kemudian dia dibasahi supaya benihnya pecah. Nah, cara itu benar, tapi ada yang lebih bagus lagi, yaitu dengan cara penyemaiannya itu supaya benihnya pecah itu tidak dilakukan di media rock wool ini. Karena kalau ditaruh di media rock wool, begitu ada yang nggak tumbuh, maka kita akan kehilangan atau rugi di rock woolnya. Padahal rock wool ini kan lumayan ya harganya, terutama kalau untuk sudah skala besar, sekali nyemai misal 200 biji, 500 biji. Nah, itu kan sayang kalau misalnya rock woolnya nggak kepake karena gagal semai tadi. Nah, caranya mengantisipasinya adalah dengan penyemaian itu dilakukan menggunakan kanebo. Nah, ini adalah gambaran ketika saya melakukan penyemaian. Pertama tentu saja kita hitung dulu berapa jumlah yang mau kita semai. Nah, dari jumlah yang mau kita semai itu kita bisa lebihkan 5% dari jumlah yang akan kita semai, karena antisipasi jika semaian kita yang sprout atau yang pecah tadi gagal 5% misalnya ya. Nah, kemudian setelah kita lebihkan tadi jumlahnya, kemudian kita taruh di dalam ini nampan ya. Nampan, kemudian kita siapkan kanebonya kita basahi. Jadi nggak usah sampai cembeng air, tapi kanebonya cukup basah saja. Karena benih ketika dia terkena kelembapan, maka dia akan pecah, akan sprout atau akan tumbuh. Nah, biasanya setelah benih tadi kita taruh di dalam kanebo basah, kemudian kita simpan di dalam tempat gelap selama 1 malam, besoknya itu benih tadi sudah mulai pecah, dan benih yang pecah tadi sudah bisa kita tanam di rock
yang tadi udah kita siapkan di awal. Jadi rock wool yang sudah dipotong-potong tadi itu sudah bisa ditanami oleh benih yang memang sudah pecah. Jadi kita bisa lihat nanti hasilnya setelah 1 malam didiamkan di tempat gelap. Benihnya tadi udah pecah, udah kelihatan mana yang bagian akar, mana yang bagian daunnya. Nah, untuk yang bagian akar tentu kita usahakan tanam di bagian bawah dari rock wool itu sendiri. Jadi sehingga dia tidak sulit-sulit untuk memutar. Kalau kebalik nanti biasanya juga akan gagal semaiannya. Nah, apa bedanya dengan yang tadi? Kalau yang tadi kan benih satu persatu kita masukkan ke dalam rock wool untuk yang biasanya orang-orang lakukan. Tapi kalau ini benihnya kita semainya di dalam kanebo basah. Dan yang tumbuh, yang benar-benar tumbuh baru kita pindahkan ke rock wool. Jadi itu akan meningkatkan presentase benih yang tumbuh, benih yang berhasil tumbuh. Jadi kita tidak rugi rock wool. Nah, kemudian setelah kita masukkan ke dalam rock wool, kita nggak langsung taruh ke dalam instalasi semai. Kenapa? Karena biasanya dia butuh waktu 1 hari lagi. Jadi kita diamkan 1 malam lagi, besoknya baru siap kita pindahkan ke meja semai. Nah, seperti apa benih yang sudah siap pindah ke meja semai? Nanti kita saksikan setelah ini. Nah, ini adalah gambaran dari benih selada. Ini selada jenis Bohemia ya, yang sudah 2 hari. Jadi hari pertama itu penyemaian di kanebo, kemudian besoknya kita tanam di rock wool yang sudah berhasil tumbuh tadi. Kemudian esok harinya atau hari ini itu 2 hari setelah semai, itu benih kira-kira gambarannya sudah seperti ini. Jadi sudah pecah, sudah mulai muncul 2 daun pertama. Tapi ini bukan daun sejati ya, ini baru daun kecambah. Nah, 2 daun kecambah ini menandakan tanaman sudah siap untuk kita pindah ke dalam instalasi semai. Dan kita bisa lihat di sini dari jumlah rock wool yang kita potong itu 100% tumbuh. Seladanya 100% tumbuh, nggak ada yang gagal tumbuh ya. Kenapa? Karena itu tadi perlakuan kita semainya menggunakan menggunakan kanebo basah tadi. Nah, kalau udah ini siap kita pindahkan. Coba kita lihat bagaimana cara memindahkan di talang semainya. Nah, ini tadi yang sudah siap dipindahkan, tinggal kita taruh aja di talang semainya. Nah, udah. Jadi tinggal ditunggu sampai dia siap dipindahkan ke meja remaja. Ini satu nutrisi? Iya. Jadi di sini kami pakai sistem 1 tandon ya. Jadi baik yang mulai dari penyemaian remaja maupun dewasa itu nutrisinya sama. Jadi menggunakan 1 tandon dan 1 pompa. Jadi nggak ada beda perlakuan. Tapi kita bisa lihat sendiri pertumbuhannya semua normal dan baik ya. Tanamannya juga subur-subur dan 100% tumbuh. Nah, bisa dilihat sendiri nih, hampir 100% tumbuh semua. Coba, kan jarang banget yang bisa kelihatan nggak tumbuh. Jadi itu kuncinya. Kalau di kami. Ini full sinar matahari ya? Iya, di sini full sinar matahari. Full. Mungkin dari saya segitu dulu untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih. Salam petani muda.